Saat ini saya akan jelaskan benefit dari SanDisk Memory Zone. SanDisk Memory Zone adalah sebuah aplikasi software yang diberikan oleh SanDisk secara cuma-cuma kepada pengguna smartphone untuk mendeteksi berapa memory card atau internal memory card atau public cloud yang kita miliki, kapasitas yang masih tersedia dan sudah digunakan. Caranya mudah adalah kita tinggal ke Play Store, kita pilih SanDisk Memory Zone. Pilih yang bagian atas adalah seperti ini, gambarnya seperti tupai dengan warna merah. Lalu install. Setelah install akan kita open. Ya, tampilan seperti ini. Pada SanDisk Memory Zone software ini kita bisa melihat berapa internal storage bawaan dari handphone, RAM-nya yang sudah kita gunakan. Dan bahkan kita bisa melihat software apa saja yang sudah kita download. Lalu kita bisa melihat micro SD card kita, berapa kapasitas yang sudah kita gunakan. Lalu, jika kita memiliki dual drive, maka di sini pun kita bisa mendetek kapasitas dual drive-nya. Sekarang saya akan plug in dual drive. Nah, secara otomatis langsung terdeteksi bahwa saat ini sudah ada dual drive-nya. Yang sudah saya gunakan adalah 1 GB dan masih ada free space 58 GB. Ini bisa langsung dilihat. Ini data yang ada di dual drive saya. Oke. Lalu kita juga bisa melihat cloud storage kita. Saat ini saya sudah mengintegrasikan aktifkan link ini SanDisk Memory Zone kepada Dropbox dan Google Drive saya. Di sini bisa dilihat melalui software ini saya tidak perlu lagi download icon Dropbox, cukup di SanDisk Memory Zone saja. Saya sudah bisa akses Dropbox dan Google Drive saya. Lalu kita bisa select konten apa yang paling kita ingin minati dan kita bisa atur melihat storage usage yang kita sudah gunakan di seluruh memori yang kita miliki untuk dideteksi pada satu smartphone Anda. Misalnya internal memori dari bawaan si handphone. Total yang sudah saya gunakan adalah 53, available-nya 36 GB. Micro SD yang sudah saya gunakan ada 29. Sisanya hanya 7 GB. Lalu dual drive saya. Ini masih banyak sekali space-nya. Dropbox dan Google Drive adalah public cloud yang saya miliki. Di sini bisa dilihat bahwa dari micro SD saya lah yang akan berpotensi saya akan kehabisan space. Di sini fungsinya dari SanDisk Memory Zone. Seluruhnya saya bisa melihat berapa total penggunaannya. Saat ini saya sudah menggunakan 159, baik itu internal, eksternal, dual drive, dan public cloud storage saya. Saya bisa mengatur, saya akan backup kemana melalui software ini. Lalu software ini pun bisa memberikan manual backup. Apa yang mau ingin kita backup dari semua konten yang kita miliki, apakah foto, musik, video, atau files atau kontak. Saya memilihnya untuk di backup kepada Google Drive. Tapi jika saya tidak ingin backup melalui public cloud saya cukup melakukan hal simple. Saya pilih musik, backup. Pastikan ketika kita membackup ke public cloud, internet kita terkoneksi dan tidak terputus. Saat ini sedang proses untuk membackup ke public cloud. Biarkan dia bekerja sementara sampai proses pemindahan backup data berhasil. Saat ini saya sedang tes bagaimana proses kecepatannya untuk backup
secara manual. Lalu kita juga bisa backup foto. Kita juga bisa backup video. Kita juga bisa backup file. Kita juga bisa backup kontak. Ini jika kita ingin melakukan manual. Jika kita ingin backup otomatis, kita tinggal aktifkan. Apakah kita ingin turn on? Lalu kita pilih mau backup di mana. Misalnya saya pilih dual drive. Lalu saya akan pilih mau item yang mana. Saya backup adalah musik. Sudah seperti ini saja. Pilih turn on. Saya tinggal pilih mau di hari apa. Hari Senin. Saya mungkin karena hari Minggu tidak terlalu banyak aktivitas, saya akan backup minta di jam 6. Oke. Nah, ini setiap hari Minggu, kalau kita ingin aktifkan automatic backupnya seperti ini. Setiap hari Minggu jam 6 saya akan selalu ada regular backup ke dual drive. Simple. Lalu kita juga bisa backup sosial media kita. Pilih kita mau backup kemana, saya pilih ke dual drive. Saya mau aktifin Facebook. Kita harus login. Continue as Jin. Backup now. Sudah. Pada bagian setting, kita bisa melihat beberapa pertanyaan. Jika kita mengalami kendala, kita tinggal pilih help. Dia akan muncul langsung ke URL, solusi dari SanDisk untuk setiap pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh user. Kita bisa send log. Kita bisa minta provide feedback. Kita bisa review apps. Tapi ini nggak perlu karena kita sudah akan melakukannya review sendiri. Lalu kita tinggal aktifkan auto launch apps with dual drive. Cloud kita bisa setting. Dropbox saya sudah sign in. Google Drive saya sudah sign in. Untuk OneDrive saya belum sign in, tapi akan saya lakukan nanti. Dan Box. Oke. Ini adalah salah satu kelebihan dari Memory Zone. Saya akan demokan bagaimana caranya contoh memindahkan satu data. Ini contohnya adalah saya ambil file ini dari public cloud saya. Public cloud saya ini kan tidak ada datanya di handphone. Saya mau copy tuh. Saya mau copy file ini di dual drive. Saya tinggal pilih ke file. Oke. Sudah selesai. Lalu kita cek pada dual drive. Apakah data yang tadi saya pilih sudah masuk? Nah, bisa terlihat. Ini sudah ada pada dual drive saya. Lalu misalnya saya ingin pindahkan dari data dual drive ini. Saya mau pindah ke memory card SD card, saya tinggal pindahkan. Saya pindahkan ke DCMA. Saya pilih ke kamera. Saya oke.
Sudah selesai. Kita lihat di bagian memory card. Apakah file saya yang tadi sudah ada? Karena ini di memory card dan jumlahnya sangat banyak, jadi saya harus cek paling bawah. Nah, sudah masuk. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa memindahkan satu file atau konten digital sangat mudah. Dan semuanya terintegrasi. Untuk sistem backup juga gampang. Untuk perpindahan data dari internal memori, external memori, bahkan sampai ke cloud storage kita. Untuk disconnected-nya sangat gampang. Saat ini saya sedang proses backup kepada public cloud. Jadi saya tidak akan tutup atau saya pilih stop dulu untuk saat ini. Untuk disconnected-nya adalah saya cukup pilih klik ini saja. Pilih salah satunya untuk status disconnected. Sampai ada media device is disconnected, kita cabut dual drive kita. Oke. Status not detected selesai. Semoga dengan adanya software seperti ini, tim merchandiser bisa lebih mengerti apa fungsi dari memory zone. Walaupun kita tidak memiliki dual drive, tapi software ini provide by SanDisk. Kita harus jelaskan bahwa dengan software ini bisa mendiagnosa handphone atau smartphone atau gadget Anda. Dan ini sangat berfungsi sekali. Oke, thank you.